Baik. Jadi awalnya itu HSIN tidak menggunakan Google Classroom, ya. Awalnya menggunakan WA, by group biasa, cuman waktu itu kendalanya banyak sekali ya. Ada yang ketinggalan informasi, ada yang chatnya terhapus dan sebagainya. Hingga waktu itu diperlukan ya semacam aplikasi khusus lah ya untuk memanajemen data-data pembelajaran yang sudah dikirimkan. Waktu itu mulai dari berbagi link ya, kemudian juga menggunakan Google Sheet ya, kemudian berkembang ke sini menggunakan Google Classroom sampai saat ini. Dan sejauh ini alhamdulillah penggunaan Google Classroom berjalan efektif ya. Baik, jadi rekan-rekan semua ya, sebenarnya penggunaan Classroom ini mudah ya. Jadi tekankan ya rekan-rekan jangan sulit ya ketika mengelola Classroom ini. Ya, jadi sebenarnya mudah. Ya tinggal nanti kita mengetahui apa sih yang ada di apa saja fitur-fitur yang ada di Google Classroom ini. Ya, nanti akan dijelaskan ya tahap demi tahap ya dari awal hingga nanti rekan-rekan bisa mengoperasikan. Baik. Yang pertama, namun sebelum pertama ini ya pastikan rekan-rekan ya sudah mempunyai akun apa namanya email masing-masing ya, bukan email pribadi ya, tapi email operasional HSIN ya, khusus diperuntukkan untuk pembelajaran HSIN. Jadi nanti kalau misalnya rekan-rekan dimutasi misalnya ke INIS atau mutasi ke SMP, jadi tetap dipakai ya seterusnya sampai nanti ya. Jadi itu digunakan memang khusus untuk mengikuti atau selama mengajar di HSIN ya. Baik. Nah, pastikan juga ketika kita sudah memiliki email ya, nama di email tersebut ya itu sudah menggunakan nama lengkap ya, dan diawali dengan ustadz atau ustazah. Nah, ini adalah budaya kita ya dalam pemanggilan ya siswa ke guru atau tutor, yaitu menggunakan ustadz atau ustazah ya. Baik, itu budaya ya di kita. Jadi seperti itu. Nah, di sini Anda lihat sebagiannya masih ada yang ini kan kelihatan ya di akun Google Classroom ini ya, di Google Meet itu kelihatan ya nama-nama yang belum menggunakan nama siswa ya. Di sini cuma satu sih, cuma Bu Uis ya. Nanti itu bisa diganti ya dengan nama lengkap ya. Kalau misalnya TK itu memang pakai Bu kalau nggak salah ya. Nanti coba konfirmasi ke Bu Tiara ya, apakah pakai Bu atau Ustazah. Kalau nggak salah pakai Bu ya. Nah, Bu Uis siapa itu lengkap ya, jangan ada tutor umumnya, nggak apa-apa, pakai nama aja ya. Itu bisa diganti-ganti. Baik, itu yang pertama ya, pastikan punya akun. Nah, ketika kita sudah punya akun, ya, gimana cara masuk ke kelasnya? Nah, nanti untuk kelas GJR, ya, rekan-rekan nanti akan dibuatkan ya akun atau kelas di Google Classroom, ya. Yang nanti rekan-rekan guru akan diundang ke kelas tersebut, ya. Baik. Nah, nanti setelah diundang, rekan-rekan bisa join ya, cek email di sini contohnya ya, email, kemudian klik join ya. Nah, nanti di situ akan rekan-rekan sudah bisa mengolah kelas sebagai guru. Nah, pastikan di sini kelas yang rekan-rekan ikuti di Google Classroom itu merupakan kelas yang rekan-rekan ajar ya, sesuai dengan pembagian jadwal atau kelas. Baik, gitu ya. Jadi yang pertama, masuk kelasnya gampang ya. Nanti akan diundang oleh kepala program atau admin untuk bergabung Classroom. Tinggal nanti rekan-rekan klik join ya di email tersebut. Baik, sampai sini jelas. Ini langkah pertama. Nah, ketika kita sudah join ke grup atau grup ke kelas di Google Classroom ya, kita sebut kalau ini kelas ya. Ini namanya ini kelas ya. Kelas 1A, kelas PAI dasar 1, kelas bahasa Arab 1, dan seterusnya ya. Ini namanya disebut kelas aja ya biar enak ya.
Nah, nanti rekan-rekan ketika buka Google Classroom, ya, nanti akan muncul seperti ini ya. Ini kelas yang diajar dan ada beberapa fitur-fitur yang ada di menu ya di Classroom-nya. Yang pertama di sini ada menu kelas ya. Ya ini untuk melihat data kelas yang diampu. Nah, ini ya. Nah, ini nih. Pastikan kelas ini sesuai dengan kelas yang diajar. Misal kalau rekan-rekan ngajar bahasa Indonesia kelas 3 sampai kelas 5 atau kelas 6 misalnya, maka pastikan di situ ada ya 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4A, 5B, 6C dan seterusnya ya. Pastikan semuanya ada. Baik. Nah, kemudian di sini juga ada menu kalender ya untuk membuat informasi tanggal waktu pengumpulan tugas ya. Tapi terkadang kalender itu jarang digunakan ya. Nah, tapi ada di situ. Kemudian yang ketiga adalah untuk diperiksa. Nah, ini untuk melihat informasi daftar tugas apa saja yang belum dan sudah dikumpulkan siswa. Ya, nah data. Nah, ini nanti rekan-rekan bisa lihat di situ ya. Tugas apa saja yang belum dan sudah dikumpulkan oleh siswa ya di menu untuk diperiksa. Ya. Kemudian yang keempat di sini adalah daftar kelas ya, sama dengan ini ya, cuma dia tampilannya menurun ya ke bawah ini. Kalau ini kan seperti ini, kalau ini ke bawah ya. Jadi sama sebenarnya, yaitu berisikan dengan kelas yang nantinya diampu oleh rekan-rekan semua. Baik. Kemudian kelima adalah kelas yang diarsipkan ya. Nah, ini untuk melihat kelas yang diarsipkan. Jadi Google Classroom yang digunakan di SIN ini nanti template-nya itu setiap semester. Jadi digunakan setiap kelas atau semester. Nah, kalau udah berganti semester berikutnya, maka nanti kelasnya akan diarsipkan. Nah, rekan-rekan kalau mau melihat kelas yang sudah diarsipkan, maka nanti di menu kelas yang diarsipkan, ya. Kemudian di sini ada menu setelan. Nah, ini untuk melihat, untuk merubah gambar profil, ya, notifikasi, bahasa dan lainnya. Nanti pengubahan nama akun juga bisa dilakukan di nomor 6 ini. Nah, ini penjelasan fitur-fitur yang ada di dashboard ya, yang ada di Google Classroom. Ini simple ya, nggak ribet ya, simple. Tapi rekan-rekan harus memahami fungsi-fungsi masing-masing fungsi dari menu yang ada di Google Classroom ya, supaya nanti mudah dalam manajemen data di Google Classroom-nya. Baik. Nah, ketika kita klik satu ya, nah ini kan udah ya, ini tampilan beranda lah kalau kita bahasnya ya. Kemudian kita klik salah satu kelas, misalnya kita klik PAI dasar 1, klik ya. Nanti akan masuk ke antarmuka per kelas seperti ini tampilannya ya. Nah, rekan-rekan udah pernah ya. Baik. Nah, diperhatikan dengan baik ya, ini supaya nanti nggak bingung ya ketika mengelola Google Classroom. Baik, jadi nanti tampilannya seperti ini ya. Nanti ada beberapa laman dan juga fitur-fitur yang ada di kelas ini ya. Di sini pertama ada forum ya atau stream ya. Nah, ini untuk melihat atau membuat pengumuman ya kepada orang tua. Jadi kalau misalnya kita mau buat pengumuman itu bisa di sini misalnya. Insya Allah kelas online akan dimulai 5 menit lagi atau 15 menit lagi. Bisa di sini ya. Nanti tutor-tutor bisa atau siswa-siswa atau orang tua itu bisa mengomentari ya yang ada di sini. Nah, perlu dipahami ya bahwasanya Google Classroom yang ada di HSIN itu diperuntukkan untuk orang tua ya, bukan untuk siswa. Jadi diperuntukkan orang tua ya untuk meningkatkan kerjasama ya, memudahkan kerjasama antara HSIN dan juga orang tua ya, sehingga kita mudah ya dalam berkomunikasi dan sebagainya. Penyediaan data-data dan informasi sudah tersedia dalam satu aplikasi, yaitu aplikasi Google Classroom ya. Jadi anak tadi lupa ya, jadi sebagai awal ya tadi, Google Classroom yang kita sediakan itu dikhususkan untuk orang tua, bukan untuk siswa ya. Ini diperhatikan ya. Jadi nanti ketika pembahasan di situ maka disesuaikan ya, misalnya dengan ayah bunda atau abu dan seterusnya ya, kabar komunikasi. Tapi kalau kita tahu dia adalah anak, nggak apa-apa kita seperti berkomunikasi dengan anak. Baik. Tapi secara khusus ya kita khususkan untuk Google Classroom adalah untuk orang tua, bukan untuk anak ya. Termasuk SMP ya, belum kita pisahkan ya sampai saat ini.
Baik, ini pertama forum ya. Yang kedua adalah tugas kelas. Nah, di sini tugas kelas adalah inti dari Google Classroom ini. Ya, jadi di situ berisikan berbagai macam dokumen-dokumen pembelajaran ya yang menjadi jembatan ya atau ya yang menjadi tempat ya untuk menyimpan sehingga mudah diakses oleh orang tua di sini ya di tugas kelas. Jadi di tugas kelas ini nanti akan ada berbagai macam informasi ya. Pertama adalah informasi awal KBM. Nah di sini berisikan kontrak belajar dan target pembelajaran, kemudian jadwal kelas online, kemudian link WA, tutor dan lain-lain sebagainya. Itu di informasi awal. Kemudian di situ juga ada data nilai siswa ya, data nilai siswa yang bisa orang tua itu bisa cek ya setiap saat di Google Classroom. Kemudian juga ada perpustakaan digital jika ada ya bisa dimasukkan di situ. Kemudian informasi KBM tiap pekan yang berisi. Nah, ini penting nih ya. Jadi KBM tiap pekan nanti kayak RPP ya, kemudian rekaman kelas online ya, kemudian kuis atau ulangan atau cukup pensi atau yang lainnya nanti di update-nya, di postingnya itu di sini ya, di KBM tiap pekan ya, KBM tiap pekan. Caranya gimana nanti kita praktek langsung ya. Ini penjelasannya dulu ya satu-satu. Nah, kemudian nomor 3 ini adalah orang. Nah, di sini untuk melihat semua peserta kelas ya. Kemudian nomor 4 nilai, tapi fitur ini kita tidak pakai ya. Kita pakai fitur sendiri ya buat data rekap nilai sendiri menggunakan Google Sheet ya untuk memudahkan kita ya. Kalau menggunakan ini nanti harus ekspor lagi, penyesuaian lagi dan kerja 2 kali atau 3 kali ya. Tapi kalau kita menggunakan data nilai siswa yang kita buat yaitu nanti sudah sinkron dengan rapor ya sehingga kita tinggal kopas saja ke rapor gitu ya. Nah, di sini juga di fitur Google Classroom juga ada Meet ya, ada Google Meet di sini. Jadi link bergabung Google Meet ya. Jadi siswa dan juga guru bisa langsung bergabung di Google Classroom ini ya. Ya, jadi siswa itu bisa langsung gabung sebetulnya. Nah, nanti mereka akan menunggu guru untuk bergabung ya. Kemudian di sini juga ada 6, ini penting juga ya, yaitu kode kelas. Ini untuk mengundang orang tua siswa atau siswa ya, kalau kita orang tua ya, orang tua siswa ya, ke kelas ya, baik melalui kode atau maupun melalui link ya. Kemudian di sini ada 7 yaitu untuk berisi daftar tugas yang belum dikoreksi ya. Nah, ini tampilan dari halaman forum ya. Kemudian kalau tampilan halaman ini nanti oke, kita satu aja ya. Baik, satu aja deh biar nggak ini. Baik, kalau kita lihat ya, kita buka aplikasi Classroom ya. Misalnya saya ini ya punya atau kita pakai akun satu aja deh, yang satunya mana. Nah, yang pertama kita mau join ya, join Google Classroom ya. Kita putuskan dulu. Jadi caranya nanti kepala sekolah ya akan menambahkan antum sebagai guru ya. Nah, ini caranya dilihatin aja ya. Baik. Jadi nanti ini pelan-pelan ya. Oke, nanti misalnya pakai ini undang. Nah, nanti rekan-rekan bisa melihat undangan ini di Gmail rekan-rekan semua ya. Kalau sudah diundang sama kepala program. Jadi tunggu aja gitu ya. Nah, di sini klik ya. Kalau misalnya tidak ada di sini ya informasi terbaru. Nah, di sini nanti terima undangan ya. Oke. Nah, nanti di sini akan digiring untuk masuk ya ke kelas. Ya, ini saya sebagai guru ya. Oke. Nah, ini sebagai guru ya, mengajar. Ini terdaftar nih, saya keluarin aja deh biar nggak mendengar rekan-rekan ya.
Jadi kita misalnya saya punya satu ya, kelasnya diajar. Oke, tadi ya untuk cara join gampang ya. Insya Allah rekan-rekan semua bisa lah ya. Kemudian yang kedua tadi ya, ini adalah menu-menu yang ada di Google Classroom ya. Nah, di sini ada beranda untuk kelas yang kita ajar nih. Contohnya saya ini ada satu kelas ya yang diajar. Nah, tergantung ya, kalau misalnya cuma 3 kelas ya 3 kelas ya. Kalau ada 8 kelas ya 8 kelas gitu ya. Kalau ada yang 15 kelas ya 15 kelas gitu ya. Kemudian di kalender kadang-kadang ini nggak dipakai ya. Kemudian ini mengajar ya, kelas apa yang diajar. Kemudian untuk diperiksa ini adalah apa namanya, tugas-tugas yang belum diperiksa ya. Oh, ini yang sudah diperiksa. Karena saya ini baru join sebagai guru ya, maka apa namanya, ya ini belum dikoreksi gitu ya. Oke, kemudian di sini ada kelas yang diarsipkan adalah kelas-kelas yang sebelumnya. Ya, saya ajar, kemudian diarsipkan oleh admin ya. Ini setelan ya, ini macam-macam setelan ya, ubah nama, notifikasi juga kita bisa sesuaikan ya. Kalau misalnya kita mau nonaktifkan notifikasi email juga bisa ya. Nah, kalau kita nyalakan bisa juga. Oke, kita lanjut ke tadi ya. Kita coba masuk ke tampilan antarmuka ya, kelas 7B ya. Nah, di sini tadi ya rekan-rekan bisa melihat ini ya. Nah, di sini ada laman forum ya, kemudian tugas kelas yang berisikan data-data pembelajaran. Nah, ini nanti ada template-nya ya, rekan-rekan itu sebenarnya tinggal ngisi aja ya, tinggal ngisi ya template ya. Baik. Kemudian di sini ada orang yaitu pengajar, dan juga di sini ada siswa yang diajar ya. Kemudian di sini nilai, tapi ini fitur ini kita tidak pakai ya, tidak pakai fitur. Skip aja lah ya bahasanya ya. Oke, kita kembali ke menu forum ya. Tadi dijelaskan di menu forum ini ya. Di menu forum ini tadi ada beberapa fitur ya, gabung Google Meet. Jadi antum bisa langsung gabung di sini. Ya, dan ini Google Meet-nya adalah Google Meet yang berbayar sehingga tidak terbatas oleh waktu ya, dan kuotanya juga bisa sampai 150 siswa. Tinggal gabung aja ya, antum otomatis jadi penyelenggara ya, tanpa harus menggunakan email admin ya. Nah, ini jadi sudah antum jadi penyelenggara nih. Contohnya saya nih penyelenggara karena kita sebagai guru ya. Baik. Oke, ini kalau Google Classroom mudah ya. Nanti kalau misalnya mau memberikan link ya melalui WA, bisa lewat sini salin link ya. Nah, nanti misalnya kita mau ngundang melalui WA karena ditunggu di Classroom nggak hadir-hadir ya. Nah, nanti bisa kita salin kemudian dikirim ke WA ya. Ini pastikan nanti ini dapat dilihat oleh siswa ya. Ini ada keterangan ini ya, pastikan ya. Nah, karena terkadang ini tidak diaktifkan, jadi di siswa nggak kelihatan ya. Kemudian ini ya, kalau kita mau menyalakan kode kelas ya, ini kalau bentuknya undangan ya, salin link ya, kita kopikan misalnya di sini ya. Oke, nah ini link yang kita orang tua bisa langsung join ya. Bisa juga mereka pakai kuota, pakai apa tadi, kode ya, kode kuota. Pakai kode ya. Nah, ini kodenya ini ya, tinggal di copy saja ya. Nah, copy sini. Baik. Nah, saya itu kirimkan. Ya, tadi kalau cara orang tua gabung udah saya sampaikan ya di pertemuan tadi ya, untuk SMP. Kalau TK kemarin, kalau SD tadi ya sama Pak Egi. Insya Allah udah jelas ya. Oke, jadi nanti pakai di mana link Google Classroom yang untuk mengundang siswa? Nanti di sini ya. Nanti rekan-rekan bisa mengundang orang tua siswa menggunakan link yang ada di sini. Oke, jelas ya? Baik, kemudian di sini rekan-rekan semua juga bisa posting ya, bisa link YouTube di sini, bisa Google Drive ya, filenya bisa bebas gitu ya. Kemudian juga di sini bisa upload dari penyimpanan komputer gitu ya. Kemudian juga di sini bisa link ya. Nah, ini juga banyak ya, insya Allah lebih mudah. Dan ini pengumuman bisa disesuaikan ya untuk beberapa siswa saja atau untuk semuanya ya. Baik, itu cara untuk membuat pengumuman tadi ya. Nah, ini juga sebenarnya bisa kita atur ya.
kita bisa atur. Ya, di sini ya. Jadi misalnya mana ya? Nah, kode undangan ya. Kemudian tampilan kelas, forum. Nah, ini nanti bisa diatur nih di halaman forumnya nih. Ya, apakah siswa dapat memposting dan memberi apa ini? Nggak ada keterangan bilangnya sih. Memberi komentar kayaknya ya. Siswanya dapat memberi komentar, hanya pengajar yang dapat posting, ini bisa diatur ya. Kemudian di tugas kelas di forum nanti ini bisa disembunyikan. Jadi tadi ya, ini yang ini tugas-tugas nih, ini ya, materi-materi ini. Nah, itu bisa disembunyikan. Jadi cuma pengumuman aja yang di situ ya, caranya di sini ya. Sembunyikan notifikasi ya. Nah, di sini akan simpan dulu ya. Nah, simpan. Nanti di sini akan hilang ya postingan-postingan yang ada di tugas kelas ya. Tapi kalau misalnya kita aktifkan ya, maka nanti data-data yang ada di yang diupload di tugas kelas maka nanti akan tampil ya. Kan tampil. Kayak tadi mana sih? Ya. Misalnya kita seperti ini. Ya, ini. Nah, ini ya, akan tampil seperti ini ya. Nah, untuk standarnya gimana Ustadz atau Pak Wilan ya? Nah, ini nanti disesuaikan aja ya rekan-rekan manajemen kelas ini ya. Kalau memang rekan-rekan menganggap penting hal ini ya untuk ketika ini kan nanti masuknya ke notifikasi ya. Jadi kalau misalnya antum upload tugas baru di tugas kelas ini, maka nanti akan muncul di notifikasi ya. Nah, jadi nanti bisa diatur. Kalau misalnya biar rapi ya, nah, nanti manajemen pengumuman juga bagus ya, bisa disembunyikan ya, bisa diatur ya rekan-rekan. Baik, ini manajemen di halaman forum ya. Kemudian yang berikutnya adalah di tugas kelas. Baik. Nah, di sini saya contohkan di sini adalah Google Classroom yang sudah selesai digunakan selama 1 semester. Jadi nanti di sini ada yang pertama informasi kelas ya. Ini kelihatan berantakan ya, cuma di sini ada informasi-informasi yang tidak tampil ya, seperti ini. Ini tidak tampil di siswa ya, tapi kita ada ya. Tinggal nanti ditambahkan. Kalau kita belum tambahkan, belum kelihatan di siswa ya. Baik. Nah, di sini salah dulu ya. Di sini ada informasi awal KBM. Jadi nanti kontrak belajar yang antum buat nanti diupload di sini ya. Kemudian juga jadwal kelas online nanti di sini ya. Kemudian link WA konsultasi tutor juga di sini ya. Kemudian WA tutor juga disampaikan di sini ya. Tapi juga di sini ada rekap nilai siswa ya yang bisa diakses orang tua di sini ya. Baik, contohnya ini untuk bahasa ini literasi ya. Nah, ini contoh rekap nilai yang nanti bisa diakses oleh orang tua. Ya, nanti untuk pembuatan ini kita ada sesi khusus ya, tidak di penjelasan kali ini ya. Mungkin tuh dari tutor lama atau kepala program sudah menyampaikannya, tapi mungkin ada pembahasan khusus terkait ini ya. Jadi nanti tampilan seperti ini ya. Dia pakai web ya. Dia sumber datanya dari Google Sheet ya. Tapi tampilan di kita itu pakai web seperti ini ya. Jadi kita tidak bisa edit sama sekali dan di sini tidak muncul menu-menu yang ada di Google Sheet ya. Baik. Tapi ini untuk daftar rekap nilai ya. Nah, ini sudah kita buat formatnya ya. Tinggal rekan-rekan isi aja ya. Yang penting tahu bagaimana cara isinya ya. Kemudian nanti ada informasi kegiatan KBM pekan 1 ya, RPP, rekaman kelas online, kuis di sini ya. Nah, nanti untuk umum di sini gabungkan semuanya ya. Oke, di sini nanti pekan 1, pekan 2, pekan 3, pekan 4, pekan 5, nanti untuk kelas 3 ke atas ada ulangan dan seterusnya. Termasuk TK ya, nanti juga seperti ini bentuknya kurang lebih ya. Cuma isinya mungkin berbeda. Nah, sampai nanti pekan ke-10 adalah pekan ujian kuartal ya, ujian modul ya. Nah, ini untuk kuartal 4 ya. Jadi nanti itu untuk kuartal 4. Kemudian itu kuartal 3 ya, kuartal 3 ada di bawah ya. Karena kan itu semester ya, jadi ini semester 2 kemarin terdiri dari kuartal 3 dan kuartal 4. Jadi kuartal 3 dulu, nanti baru kuartal 4. Ya, ini sudah lengkap semuanya ya. Nah, nanti kalau rekan-rekan baru nyusun ya,
sedikit-sedikit isinya ya, per pekan, tidak langsung semua diisi ya. Nah, pekan 1, pekan 2, pekan 3 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini untuk menu di tugas kelas. Dan nanti untuk format seperti ini sudah disediakan oleh kepala program ya, udah template-nya ya, tinggal diisi aja ya. Kalau misalnya kurang mau disesuaikan ya silahkan ya, ditambahkan ya. Nah, nanti kita buat contohnya. Kemudian di sini adalah nama-nama tutor ya atau pengajar. Oke. Nah, ini sekilas ya tentang laman-laman di sini ya. Oke, jadi nanti di sini juga untuk manajemen siswa ya, siapa saja yang sudah bergabung, siapa saja yang belum bergabung ke Classroom. Ya, nanti dicek ya, jangan sampai ada yang tertinggal kelasnya ya. Baik. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya ya. Yaitu cara membuat pengumuman tadi sudah ya, caranya ya mudah tadi. Dan itu pengumuman bisa disesuaikan ya untuk siapa saja dan untuk kelas berapa aja juga bisa. Ya, ini mau diposting di kelas apa, bisa ya di situ. Oke, untuk kelas apa saja ya. Kemudian cara mengundang orang tua tadi sudah ya. Nah, caranya mudah juga di menu forum. Tadi di kode kelas itu ada link dan juga ada kode kelas ya. Pastikan dua cara ini kita berikan kepada orang tua ya. Terkadang yang kode itu nggak bisa, terkadang yang link juga tidak bisa ya. Maka kita sediakan dua untuk memberikan pilihan ya. Baik. Nah, kemudian di sini cara melihat data ya dan juga melihat siswa yang sudah bergabung ya. Nah, di sini bisa kita manajemen datanya ya, apakah mau menghapus ya atau bisu ya, misalnya dia kasus yang sebelumnya dia kata-katanya kurang bagus ya di Classroom, misalnya dia anaknya yang pegang sendiri, orang tuanya nggak tahu kali ya. Nah, itu bisa ya, kita punya kuasa untuk apa namanya di sini tadi mengatur itu semua ya. Sekarang masih ada nggak ya? Dulu mah ada. Nah, ini di sini ya. Nah, ada tiga ini nih. Nah, ini mau apa nih? Mau ngirim email, mau menghapus, ya, jangan tampilkan akses juga bisa ya. Ini kalau misalnya dinonaktifkan, tetap dapat membuat tugas, siswa lain tidak akan melihatnya, tidak dapat membalas tugas teman sekelas, tidak dapat memberikan komentar atau memposting. Jadi memang dibatasi ya. Ada mungkin kata-katanya kurang bagus atau apa gitu ya. Nah, itu bisa dihapuskan atau di nonaktifkan, tapi dia tetap bisa mengakses data-datanya dan juga bisa mengumpulkan tugas, cuma tidak bisa komentar-komentar gitulah ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, itu manajemen kelas ya. Nah, itu nanti kalau misalnya diminta KP untuk pastikan siswa sudah bergabung semua ya, nah, nanti antum lihat di sini ya data-datanya. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Bagaimana cara mengirimkan materi dan evaluasi? Nah, ini yang penting nih ya. Cara mengirimkan materi dan evaluasi. Jadi tadi ya dijelaskan bahwasanya untuk materi dan juga evaluasi tugas, kuis dan sebagainya itu adanya di tugas kelas. Ya. Nah, pastikan di sini ya, ketika kita membuat sesuatu itu ada pilihan ya. Di sini ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi, ya. Nah, setiap kita mengirimkan atau memposting ya atau membuat yang sifatnya itu adalah dokumen, bukan tugas ya, bukan evaluasi yang dinilai, itu masuknya adalah materi. Ya, ingat ya, jangan sampai ketukar ya, nanti RPP pakai pilihannya tugas kuis atau tugas, yang nggak bisa ya. Jadi pastikan ketika memposting yang sifatnya itu materi ya, maupun rekaman kelas online itu kan materi ya, atau dokumen-dokumen lain itu menggunakan pilihan materi ya. Kalau misalnya dia sifatnya adalah tugas ya, kayak kuis, uji kompetensi, ulangan, ujian kuartal atau responsi, itu nanti pilihlah tugas kuis saja ya, tugas kuis, jangan tugas ya, kita sepakati tugas kuis aja ya, tugas kuis ya. Nanti untuk apa namanya, berbagai macam dokumen-dokumen itu sudah ada template-nya ya, rekan-rekan tinggal mengupload dan mengaktifkannya saja ya. Baik. Contoh apa ya? Nah, di sini ya contoh cara mengirimkan materi ya. Nah, klik di sini ya, pilih materi ya yang akan di post ya.
Kemudian kita isikan materi yang dibagikan apa nih, misalnya RPP pekan 1, kemudian diupload materi RPP-nya, kemudian kita di sini setelah selesai atur kelas mana saja mau dikirimkan ya. Misalnya kalau kelas 4 ada 5 kelas A, B, C, D, E, itu bisa kita sekali posting untuk semua kelas ya RPP-nya ya. Baik. Kemudian kita juga bisa jadwalkan, misalnya saya Sabtu ini cuti ya. Nah, nanti RPP-nya bisa dikirim di hari Sabtu meskipun cuti, kita jadwalkan ya. Atau kita mau nulis dulu lah nanti biar enak ya. Nah, nulis dulu, upload dulu, nanti simpan sebagai draft ya, tapi belum dikirim. Ya, kalau draft itu belum bisa dilihat oleh siswa. Tapi kita masih bisa lihat, masih kita bisa edit ya. Kemudian kalau posting itu udah kita post dan siswa sudah bisa melihat atau orang tua sudah bisa melihat tersebut ya. Nah, itu bisa di manajemen ya hal tersebut ya. Kemudian kita satu deh ya. Sekarang ya, bagaimana cara apa tadi? Mengupload materi ya, mengupload materi ya, Van ya. Lagi banyak yang dipikirin. Cara mengirimkan materi ya, Van ya. Oke, cara mengirimkan materi ya. Di sini kita contohkan pakai template ya. Template mana template? Oke, master ya. Nanti rekan-rekan sekalian itu akan mendapatkan kelas yang seperti ini nih, masih kosongan ya. Ini kosongan ya. Ini draft itu kalau di sini ada tulisan draft itu orang tua itu belum bisa lihat ya, atau siswa itu belum bisa lihat data-data ini kalau masih dalam bentuk draft ya. Termasuk ini nih ya, kalau misalnya ini siswa tidak, ini kalau misalnya belum ada tugas atau materi yang di sini ini belum kelihatan ya di siswa. Jadi kalau misalnya kita share link data ini ke orang tua, misalnya kita contoh ya, misalnya ya, kita mau undang ini ya, contoh ya. Tadi kan di sini kita lihat ya di saya sebagai guru ya, ini kan kelihatan banyak ya, ini kelihatan banyak kan ya. Tapi ketika kita undang kelas ya, di sini ya, data di situ itu akan sedikit ya, maka nggak ada datanya kayaknya ya. Coba kita lihat, kayaknya ya. Oke, kita lihat. Nah, masih kosongan, ya nggak ada apa-apa di sini, ya, karena rekan-rekan belum mengupload sama sekali ya, atau belum memposting ya, kalau bahasa di Google Classroom itu memposting materi atau yang lainnya. Tapi kita lihat ya, kalau misalnya kita di sini ya, nah, kita coba mau upload kontrak belajar ya, coba kita lihat. Nah, oh udah ada sih, salah ya, ini master bukan sih? Nah, master ya, ini udah ada draft ya, udah draftnya. Misalnya kita ini mau edit materi ya, nah ini kita cek bener kan untuk portal ini ya. Kalau benar, oke, sesuai kita sekarang. Nah di sini ada pilihan nih ya, posting, jadwalkan atau simpan sebagai draft ya. Ini saat ini sebagai draft ya. Kemudian di sini juga bisa kita upload ke kelas apa aja nih yang mau saya upload KBTP ini ya. Misalnya kalau 5 rombel ya, misalnya A, B, kelas 4A, B, C, D, E tadi ya, itu bisa kita langsung ini ya, misalnya ini 7A, 7B ya misalnya. Nah ini bisa langsung diupload di situ ya, ada 3 kelas misalnya. Kemudian di sini topiknya kita bisa pilih, misalnya tadi apa ya, dia masuk ke informasi KBM awal kuartal 4 ya, topik ya. Jadi tadi ya, topik ini maksudnya topik nih ya, ini maksudnya ke topik ya. Informasi awal KBM atau data siswa itu namanya topik ya. Jadi kalau misalnya nanti rekan-rekan mau posting, ingat ya, topiknya harus pas ya, topiknya harus pas ya. Kalau ini kan nanti untuk informasi awal KBM kuartal 4 ya. Oke, berarti kita coba posting ya, posting. Oke, baik, tadi ketiga kelas, aduh kelasnya udah di ini lagi. Oke, tadi ya udah ya. Kemudian kita misalnya mau ini ya, misalnya di sini ini kuisnya kurang ya, kuisnya kurang atau lebih, atau kita contohkan aja deh kuis IPA ya, atau tugas tadi ya, RPP pekan ke-1 ya, edit materi. Nah pastikan topiknya itu pekan ke-1 ya, nanti akan masuk ke situ. Kalau misalnya kita posting di pekan kedua, maka nanti masuknya dia pekan kedua ya. Contoh ini misalnya kita kasih pekan 1 ya, kita coba posting.
ya. Dia nanti akan masuk ke topik pekan kedua. Nih lihat ya. Mana tadi mana. Nah ini nih tadi kita udah posting. Dia masuknya pekan kedua. Padahal dia tadi adalah pekan ke-1. Nah, berarti salah ya. Nah, maka nanti rekan-rekan kalau mau cepat ya bisa tarik aja ke sini ya, gitu. Gampang ya. Tinggal tarik-tarik aja tuh. Nah, tarik-tarik aja. Cuman ya ketika nanti ini diakses orang tua jangan sampai salah ya. Nah, harus sesuai urutannya ya tadi di sini. Oke. Itu caranya ya. Mudah ya insya Allah. Nah, ketika kita sudah posting sesuatu ya, maka nanti di sini akan kelihatan ya ini sebagai siswa tadi ya. Maka akan kelihatan tuh informasi awal kuartal sudah ada, KBM pekan kedua. Nah, sudah ada di sini ya. Oh, nggak ada kuisnya sih. Hilang kuisnya. Coba kita refresh. Udah enggak. Nah, udah ada ya. Nah, keempat KBM pekan 1. Nah, ini benar ya, ini pekan 1 ya. Tadi kan pekan kedua ya, salah ya. Kita udah tarik ke atas jadi benar. Nah, itu cara untuk memposting tugas ya. Materi afwan. Nah, kalau misalnya kita mau posting tugas yang beda lagi nanti ya caranya. Oke. Ada cara khusus lah. Coba kita sekali lagi ya, misalnya ini ya. Kemudian kita ini pastikan ya materi ini nanti mau di kelas mana, kemudian ini ke siswa siapa saja ya, apakah ke Heni saja atau ke mana. Kemudian topiknya pastikan benar ya. Kemudian di sini juga bisa kita jadwalkan di sini ya, mau tanggal berapa dia terpostingnya ya. Nah, gampang ya untuk penjadwalan ya. Baik, insya Allah rekan-rekan sudah pada paham. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana cara untuk memposting materi atau mengirimkan tugas ya, astagfirullahaladzim, atau evaluasi ya. Nah, di sini jadi nanti ada, kalau kita klik salah satu tugas ya, kuis dan sebagainya, itu tadi ya ada pilihan ini ya. Ada untuk siapa, semua siswa, kemudian poin berapa ya, nanti disepakati ya, atau nanya ke tutor ya. Untuk TK khususnya ya, kalau umum kan 1 sampai 4 penilaian tuh bintang 1 2 3 4. Tapi kalau kelas SD SMP kan enak ya, nilainya 100 pasti kan. Nah, poin ya 100. Kemudian tenggat waktu, nah ini nanti ada ketentuannya, tenggat waktunya berapa hari ya ketika diposting ya. Nanti kita lihat di SOP-nya. Kemudian topiknya, pastikan topiknya benar ya. Baik. Nanti kalau misalnya itu berupa dokumen bisa kita cek plagiarisme ya. Baik, ini cara mengirimkan evaluasi ya. Oke, kita 2 set lagi ya. Baik, coba kita akan ini ya, membuat misalnya kita membuat kuis IPA ya, pekan kedua atau pekan ke-1 aja deh. IPA pekan ke-1 ya. Kita udah punya draft nih, template di sini ya, kita tinggal isi aja ya. Kemudian nih relevan nggak nih kuisnya? Kalau nggak relevan ya tinggal hapus aja ya. Nah, baik, kita tinggal tambahkan link saja, contohnya ya. Nah, gitu. Nah, kemudian kita di sini ya, mana berapa, kalau problemnya sama ya tinggal bisa bareng ya. Kemudian poinnya 100, oke. TK nanti disesuaikan lagi ya, tanyain ke tutor, ke KP-nya. Kemudian tenggat waktunya. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat SOP-nya ada nggak ya? Nggak ada ya, nggak ada. Jadi untuk kuis itu jangka waktunya 1 pekan ya. Jadi sejak antum posting, misalnya antum posting hari Sabtu ya, jangka waktunya Sabtu pekan depannya ya. Antum posting hari Selasa ya, nanti jangka waktunya sampai Selasa pekan depannya gitu ya. Untuk kuis jadi 1 pekan, termasuk untuk ulangan ujian nanti juga ada ketentuan dari KP ya, tinggal tunggu informasi dari KP untuk tenggat waktunya. Tapi kalau kuis itu pekanan sifatnya. Ya, ini jangan diaktifkan ya, ini jangan diaktifkan, ini dinonaktifkan ya. Terkadang itu namanya orang homeschooling ya, kadang safar, kadang sakit gitu ya, sehingga tidak ngerjain tugas, lupa gitu ya. Jadi kalau kita misalnya aktifkan ini, nanti ketika terlambat ya mereka tidak bisa ngerjain lagi ya, nanti antum akan diteror oleh orang tua gitu ya. Ya, tenggat waktunya nanti
ditentukan oleh KP ya, kapan batas waktu akhir pengumpulan nilai. Ya, jadi gitu ya. Jadi jangan diaktifkan fitur ini ya. Oke. Kemudian ini topik jangan lupa ya, tadi pekan ke-1 ya. Nah, ini kalau mau ini tapi kan jarang ya. Oke, kita kemudian kalau ini ada apa ya? Tugaskan jadwal simpan draft ya, sama tadi ya. Nah, kita tugaskan aja ya. Ini masih draft ya. Nah, kita kirim ya, nanti pasti akan muncul di sini ya. Ini saya sebagai siswa di sini ya. Nah, ini muncul IPA nih, kus IPA ya. Nah, di sini. Oke. Nah, begitu cara posting apa namanya? Kuis. Nah, misalnya kita apa Pak, ini di sini nggak ada ini menunya apa materinya, antum mau buat sendiri ya udah buat aja di sini ya, buat misalnya semacam materi, kita mau buat perpustakaan tadi misalnya ya, yang tentatif tadi. Nah, kita buat misalnya judul perpustakaan digital. Nanti di sini ada buku-buku yang perlu dibaca oleh siswa pada kuartal itu misalnya ya. Baik. Di-upload di sini data-datanya, kemudian nanti pastikan di sini ya topiknya apa ya, misalnya di sini nggak ada topik baru ya. Oh, ini ada perpustakaan digital ya. Nah, ini masuk ke perpustakaan digital, kemudian digital oke. Kemudian ini kelas apa aja yang mau di post ya. Nah, ini langsung posting aja ya. Oke. Post ya, pastikan topiknya benar ya. Oke. Nah, ini akan muncul di sini ya. Kita tunggu atau kita refresh aja dulu. Ya, akan muncul di sini perpustakaan digital. Oke. Nah, baik. Nah, di sini juga rekan-rekan bisa memindahkan data di sini ya. Pindah ke sini ya. Atau sebaliknya kita bisa apa namanya? Tarik-tarik gitu ya. Oke. Nah, ini bisa tarik ke sini. Oh, ke sini ya. Oke. Jadi kita bisa pindah-pindah di sini. Nah, di sini juga bisa naikkan, turunkan, atau hapus, atau ganti nama ya, atau salin link misalnya ya. Di sini juga ya, kita bisa edit, turunkan ya. Nah, di situ ya. Oke. Jadi kita bisa edit atau misalnya kita mau buat ulang ya, misalnya kata mau buat topik-topik sih enggak ya kayaknya. Nah, kita mau posting ulang kuis misalnya dari 7B misalnya ya. 7B. Oke. Nah, ini misalnya kuartal ini kita bisa posting ulang ya. Nah, biar kita nggak buat template-nya lagi. Nah, tapi jangan digunakan sih biasanya. Ya. Digunakan kembali. Jangan dipakai biasanya. Ya. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Jadi kita tidak perlu buat dari nol lagi ya. Nah, kita lanjutkan ya. Tinggal ditugaskan. Ya, oke. Ini kalau misalnya mau posting ulang ya. Jadi kita bisa ngambil data-data dari kelas yang lain ya. Nah, oke, dari kelas yang lain kita posting di sini. Oke, pasti tadi harusnya topiknya harus sesuai ya tadi ya. Oke, itu cara atau tutorial menggunakan Google Classroom. Nah, terakhir ya, nah ini nggak usah ya. Terakhir, nah bagaimana cara mengoreksi ya tugas dari tutor? Dari apa? Dari siswa ya. Kayak misalnya saya di sini mau posting ujian kuartal ya, ujian kuartal PDF ya. Nah, misalnya saya mau nambahkan sebuah dokumen ya. Misalnya kita mau dokumen apa ya yang mau di ini. Misalnya ini dokumen ulangan ya. Ini mau ngoreksi ulangan nih. Ya, mau ngoreksi ulangan. Nah, ini juga bisa diakses di HP ya. Aplikasi Google Classroom. Nah, ini kita coba serahkan ya. Oke, kita serahkan. Nah, kita sekarang mau mengoreksi ya, ngoreksi. Gampang ya, nanti koreksi bisa dicoret-coret ya. Nah, kita lihat ke batalkan dulu ya. Kita lihat ke sini. Suaranya jelas kan ya? Jelas ya? Jelas. Jelas ya?
Baik. Ini terakhir ya. Ini untuk tutor kelas 3 ke atas sebenarnya ya, nggak apa-apa lah. Semuanya biar dapat ya. Jadi nanti di sini itu bisa rekan-rekan langsung koreksi ya, misalnya tadi apa ya? Kita pakai akun satunya jadi. Misalnya tadi ya, kita mau koreksi ya, koreksi jawaban siswa. Tadi itu jawabannya di apa tadi ya? Untuk diperiksa coba ya, kita lihat ya. Nah, di sini untuk diperiksa ini bisa antum sesuaikan dengan kelasnya ya, mau kelas mana yang antum ini. Misalnya tadi ya, kita mau kelas itu ya, tadi contoh ya, master ya kelasnya. Bukan master. Nah, master kelas S2 ya. Oke, di sini kan ada tadi ya, kita mau mengerjakan atau mengoreksi tadi ya. Nah, nanti klik di sini nih. Ya, klik nama siswa ini, karena cuma satu. Kita tunggu dokumennya, kita tunggu ya. Sabar. Sesuai dengan amalan ya. Sesuai dengan jaringan ya. Mana nih PDF-nya? Nah, ini udah muncul ya. Nah, di sini akan muncul ini ya. Nah, di sini nanti antum bisa coret-coret, tapi antum harus atau ini ya, menggunakan ini ya, kayak kami ya. Nah, kami ya. Antum nanti langsung ada tersedia kok langsung di situ ya. Tinggal pilih ini ya. Nah, terus sini akan muncul seperti ini ya. Antum tinggal koreksi misalnya ya, pakai drawing warna merah. Oke, koreksikan misalnya warna merah ya. Ini nomor 1 salah, nomor 2 salah, nomor 3 betul, nomor 4 betul, nomor 5 mana nomor E betul, nomor ini betul, ini salah. Ya, misalnya nanti ada kolom nilai di sini, nilainya 80. Ya, ini nggak pakai pen tablet ya, nah, anggap aja bagus tulisannya ya. Oke, set set tanda tangan ya. Baik. Terus kemudian klik save ya di sini. Oke. Nah, kalau sudah di-save, kita cek di sini ya apakah sudah terupdate atau belum. Ya, kita refresh lagi ya datanya. Nah, di sini akan muncul langsung ini kan 80 ya. Nah, di sini nanti akan kita koreksi 80 ya. Oke. Dan kita kembalikan ke siswa ya. Nah, otomatis nanti siswa akan bisa melihat hasil koreksian ini ya. Nanti nilai ini dimasukkan ke rekap nilai ya. Kita kembali ke tadi ya, menu yang tadi. Oke. Mana tadi ya? Nah, kita satu doang ini ya, setelah itu udah. Hanya cara koreksi yang bagus ya. Kadang-kadang orang tua nanya mana di salah mana salahnya, ya itu nanti langsung dilihat aja di situ ya, di classroomnya ya. Baik, ini contoh tadi mana ya? Oh, bukan di sini ya. Oke, di sini ya kita lihat ya. Oke. Kita lihat di sini ya. Nah, kita mau melihat siswanya mau melihat ya. Nah, ini siswa ya, anggap siswa ya. Mau lihat hasilnya. Di sini bisa lihat. Nah, di sini lihat. Nah, otomatis di sini siswa akan bisa melihat kok hasil koreksiannya ya. Salah, salah, salah. Salah nilainya 80 ternyata ya. Nah, itu bisa ya biar orang tua jelas ya. Mana yang salah? Itu yang salah ya. Bisa kelihatan salahnya. Oh, anak saya harusnya 90 ya. Nah, ini buktinya, Bu. Ada. Kalau misalnya memang benar-benar salah ya udah kita ganti aja 90 ya. Jangan maksain ya kalau benar salah. Baik. Oke, itu cara pengolahan classroom. Ya, itu tadi untuk terakhir itu adalah untuk kelas 3 ke atas ya, untuk koreksi ujian akhir kuartal yang pakai PDF. Jadi bisa langsung kita koreksi di situ ya tanpa harus cetak print ya. Bisa langsung di situ coret-coret ya. Apalagi antum punya pen tablet ya, tinggal
coret-coret aja lebih mudah ya, soal lebih bagus ya. Baik, mungkin itu ya penjelasan untuk Google Classroom ya. Insya Allah itu yang bisa saya dapat sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada rekan-rekan semua ya dalam mengelola Google Classroom yang akan dimulai hari ini ya atau besok ya. Nah, itu rekan-rekan akan berkecimpung di dunia Google Classroom ini. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas boleh ditanya. Direkam mana ya? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Jelas semua ya? Jelas semua? Coba yang jelas itu angkat tangan. Kalau ditanya jelas itu kadang-kadang nggak bilang. Kayak siswa aja ya. Diam-diam, nggak paham. Ya diam-diam, paham. Kalau paham sih alhamdulillah. Ya. Ada? Coba angkat tangan yang paham. Satu, baru satu yang paham berarti. Dua, baru dua. Yang lain? Tiga, empat, lima, enam, berapa itu? 12. Untuk sistem dan rapot kemarin udah di PRASIN, Bu Wuri. Ya, lihat rekamannya saja. Ya, rekaman PRASIN, penjelasan teknis belajar dan penilaian. Nah, di situ ada pembahasan berkaitan standar penilaian ya untuk di rapot. Kalau misalnya untuk pengisian rapot, ya nanti ada lagi ya di akhir kuartal. Nggak usah dipikirin di awal. Ya, nanti di akhir aja. Yang sekarang penting yaitu Classroom ini, kemudian dokumen-dokumen yang itu persiapkan. Kalau cara ngisi rapotnya nanti di akhir aja ya, karena nanti udah sinkron ya. Nanti rekap nilai yang ada di Google Classroom itu nanti sudah sinkron sama yang di rapor ya, tinggal kopas aja ya. Sekali kopas ya, selesai. Yang penting nilainya sudah lengkap ya di Classroom-nya. Oke. Kalau mau yang ditanya standar ya kemarin ya sudah ada ya di PRASIN. Tapi kalau sosialisasi cara pembuatan raport nanti di akhir ya. Kalau yang dimaksud itu cara pembuatan raport nanti mungkin di pekan ke-8 atau 7 tuh baru ada ya. Oke, nanti sama KP ya. Kalau untuk pembuatan rekap nilai nanti ya nyusul aja. Kalau sekarang nanti kebanyakan informasi yang didapatkan rekan-rekan, nanti malah jadi bingung. Pekan depan insya Allah kalau terkait rekap nilai ya. Baik, sampai sini jelas? Oke, di sini yang belum angkat tangan siapa ya? Angkat tangan terus ya, mengecek siapa yang belum paham. Bu Riza belum angkat tangan, paham nggak nih? Bu Uis, paham nggak ini? Nggak paham banget ya, nggak apa-apa, yang penting ya kegambar lah gitu ya. Kalau paham kan nanti harus ngoperasin dulu ya. Kalau ini harus praktek ya, kalau cuma penjelasan rada kurang ini. Ini ada Pak Nasir juga di sini ternyata. Ada 6 yang belum angkat tangan atau 3 atau 5, 4. 15. Ini kita tunggu sedikit lagi. Bukhari ada, Bukhari paham ya? Paham, Ustaz. Angkat tangannya, Bu. Ah. Kemudian siapa lagi yang belum? 16 kurang tambah 3. Termasuk lagi siapa ya? Oke, kita cukupkan sampai sini ya. Kalau ada pertanyaan ya, silakan rekan-rekan lanjutkan ya pekerjaan ya. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua. Mudah-mudahan ini dapat menjadi gambaran rekan-rekan penggunaan Google Classroom. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan mendengarkan penjelasan ini. Ya, baik.
Kita akhiri, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.